Saudara yang kasih dalam Tuhan, kegagalan masa lalu jika tidak ditanggulangi secara cermat dan tuntas bisa mempengaruhi dan mendatangkan pengaruh yang kurang baik di masa sekarang dan masa yang akan datang. Di dalam cerita Alkitab kita bisa menemukan bagaimana bangsa Yehuda dan bangsa Israel mengalami kegagalan, dan ketika mereka berhadapan dengan Tuhan, biasanya ketika mereka mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, ada rancangan penghakiman yang Tuhan buat untuk mereka. Tetapi jangan salah, karena apa? Tuhan bukan hanya merancangkan penghakiman karena dosa dan pelanggaran, tetapi ada pula janji pemulihan yang membangkitkan pengharapan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Zefanya pasal yang ketiga ayat 20 dikatakan begini, "Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu," dikatakan. "Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan." Inilah rancangan Tuhan yang luar biasa. Dia bukan hanya memberikan penghakiman karena kekerasan hati bangsa pilihannya, tetapi dia juga memberikan janji yang mendatangkan pengharapan. Nah, saudara yang dalam Tuhan, yang terjadi agar Tuhan memulihkan dan menguatkan umatnya, yang pertama adalah pemulihan hubungan dengan Tuhan. Kenapa pemulihan hubungan dengan Tuhan ini sangat penting? Karena selama masa pemberontakan, selama masa mereka menjauh dari Tuhan, hubungan ini terputus sehingga mereka tidak lagi memiliki keintiman dengan Tuhan. Zefanya 3 ayat 9 dan 10 sebagian saya akan bacakan. "Tetapi sudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu." Artinya apa? Tuhan sedang memulihkan hal yang paling penting, yaitu apa? Hubungan dia dengan bangsa yang dipilihnya dan hubungan bangsa pilihan dengan pribadinya. Ini juga menjadi penting bagi kita karena pemulihan hubungan ini mendatangkan damai sejahtera dan kebebasan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang kita sembah. Yang kedua adalah pemisahan dari segala pemberontakan. Zefanya 3:11 berkata, sebagian saja saya akan bacakan, "Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus." Artinya apa? Artinya Tuhan mau setelah kita miliki hubungan dengan Tuhan, hubungan dipulihkan dengan Tuhan, mari kita pisahkan diri kita dengan segala bentuk pemberontakan demi pemberontakan yang pernah kita lakukan. Entah itu meninggikan diri di hadapan Tuhan, entah itu mengesampingkan firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, dan tidak mau mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Mari kita belajar meninggalkannya. Dan yang ketiga adalah persekutuan orang percaya yang Tuhan pulihkan. Dalam Zefanya 3 ayat 12 sampai dengan 13 dikatakan begini, sebagian saja yang akan saya bacakan. "Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel." Artinya apa? Tuhan mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang menggantungkan diri, mengandalkan diri kepada Tuhan. Komunitas seperti ini sangat penting supaya kita tidak kembali ke dalam pemberontakan dan kesalahan, kegagalan pada masa lalu. Tuhan Yesus memberkati.